Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD fase memiliki perspektif, memiliki 5 indikator penilaian, diantaranya yang pertama indikator kredibilitas, kedua indikator mengungkapkan, ketiga indikator wawasan, keempat indikator masuk akal, dan yang kelima indikator tidak biasa. Indikator yang pertama yaitu kredibilitas. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibilitas yaitu perihal dapat dipercayai. Dengan demikian, kredibel bisa berupa informasi atau bukti lainnya yang masuk akal untuk bisa dipercayai dan sudah terbukti kebenarannya sehingga bisa atau dapat dipercaya sebagai bukti yang konkret dan bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya, indikator yang kedua yaitu mengungkapkan, yaitu kemampuan seseorang untuk menemukan informasi, ide atau gagasan, dan mengemukakan pendapat, sudut pandang, saran, dan keinginan yang dimilikinya secara langsung, jujur, dan terbuka kepada orang lain. Contohnya, setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu mengungkapkan hasil yang mereka dapatkan dari sudut pandangnya sendiri dan yang dapat dikaitkan dengan pengalamannya, serta mengungkapkan atau menyatakan kendala yang dialami dalam kegiatan percobaan yang dilakukannya. Selanjutnya yaitu wawasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawasan adalah meneliti, meninjau, memandang, atau mengamati. Wawasan bukan berarti hanya mengetahui pengetahuan saja, informasi yang luas, tetapi juga mampu menggambarkan dan menjabarkan sudut pandang yang dimiliki. Contohnya, peserta didik belajar mengenai perubahan wujud benda dengan mengamati lilin yang awalnya menjadi padat, lalu dipanaskan menjadi cair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara. Dengan percobaan tersebut dapat memperoleh pengetahuan dan informasi sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan dapat dijabarkan atau menyampaikan dari sudut pandang yang telah mereka pelajari melalui percobaan tersebut. Dengan melakukan percobaan, peserta didik mempunyai wawasan serta sudut pandang sendiri dalam memahami suatu materi. Selanjutnya yaitu masuk akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masuk akal adalah dapat diterima oleh akal, logis, dan tidak mustahil. Dapat dikatakan sebagai sebuah pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Contoh, ketika melakukan evaluasi menggunakan pertanyaan yang disesuaikan dengan yang ada dalam capaian pembelajaran dan hasil evaluasi tersebut dapat dilihat ada indikator serta deskripsi scores. Indikator selanjutnya yaitu tidak biasa. Pengertiannya yaitu tidak biasa memiliki arti sudut pandang yang dimiliki berbeda dengan pendapat kebanyakan orang. Contoh dari indikator tidak biasa yaitu pada tema tanaman, seorang peserta didik menggambarkan beberapa daun dengan warna yang berbeda. Lalu anak ini berpendapat bahwa daun itu warnanya tidak hijau saja. Pendapat ini berbeda dengan kebanyakan peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rubrik yang sudah kami buat. Kami membuat rubrik holistik. Di sini ada grade capaian, skor atau nilai, deskripsi capaian. Yang pertama, grade capaiannya itu sangat baik, skor atau nilainya 80-100. Deskripsi capaiannya peserta didik mampu menjelaskan teks non-fiksi mengenai ekosistem sesuai dengan informasi yang jelas dan dapat dipercaya, sehingga peserta didik mampu membuat teks non-fiksi mengenai ekosistem secara logis dan kreatif sesuai dengan wawasannya. Yang kedua, grade capaiannya baik, skor atau nilainya 65 hingga 79. Deskripsi capaiannya, peserta didik mampu menjelaskan teks non-fiksi mengenai ekosistem sesuai dengan informasi yang jelas dan dapat dipercaya, sehingga peserta didik mampu membuat teks non-fiksi mengenai ekosistem secara logis namun belum kreatif. Yang selanjutnya, grade capaiannya cukup, skor atau nilainya 55 hingga 64. Deskripsi capaiannya, peserta didik mampu menjelaskan teks non-fiksi mengenai ekosistem sesuai dengan informasi tetapi tidak berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, sehingga peserta didik mampu membuat teks non-fiksi secara logis sesuai dengan wawasannya. Yang selanjutnya, grade capaiannya cukup, skor atau nilainya 55 hingga 64.
Deskripsi capaiannya, peserta didik mampu menjelaskan teks non-fiksi mengenai ekosistem sesuai dengan informasi, tetapi tidak berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, sehingga peserta didik mampu membuat teks non-fiksi secara logis sesuai dengan wawasannya. Selanjutnya, grade capaiannya kurang, skor atau nilainya 45 hingga 54. Deskripsi capaiannya, peserta didik mampu menjelaskan teks non-fiksi mengenai ekosistem sesuai dengan informasi, tetapi tidak berdasarkan sumber yang dapat dipercaya, sehingga peserta didik belum mampu membuat teks non-fiksi secara logis dan kreatif sesuai dengan wawasannya.